Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Dwi Muhammad Pratama. NIM saya 64241230. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu dilakukan ketika semua data sudah dinyatakan valid dan reliable. Yang pertama di uji asumsi klasik itu ada uji normalitas. Uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan sudah terdistribusi dengan normal atau belum. Di uji normalitas data, yang metode pertama itu adalah metode grafik. Metode grafik itu terdistribusi normal jika titik-titik data pada grafik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak ada yang berada jauh di garis diagonal tersebut. Yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov. Jika data grafik masih tidak terlalu yakin dari data hasil yang ditunjukkan oleh metode grafik, maka bisa diuji melalui Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov terdistribusi normal jika nilai sigtutelnya itu lebih besar dari 0,05. Tidak terdistribusi normal jika nilai sigtutelnya itu lebih kecil dari 0,05. Yang kedua ada uji heterokedastisitas. Di uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah data bersifat homogen atau tidak ada gejala heterokedastisitas, yaitu perbedaan variasi nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Di uji heterokedastisitas, metode yang pertamanya itu adalah metode grafik dengan menggunakan grafik scatter plot. Metode grafik scatter plot tidak ada gejala heterokedastisitas jika titik-titik data pada scatter plot menyebar di sekitar baik di atas atau di bawah angka 0. Penyebaran titik-titik data pada scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu. Selanjutnya, jika masih tidak yakin dengan hasil uji metode grafik scatter plot, maka dilakukan uji yang kedua, metode Glaser. Untuk metode Glaser, suatu data dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka ada gejala heterokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Di uji multikolinearitas itu dilakukan untuk melihat apakah di antara variabel-variabel bebas, variabel X1 atau X2-nya itu memiliki hubungan yang kuat. Metode pengujian yang dilakukan itu adalah dengan uji tolerance, nilai tolerance dan fit-nya dengan kriteria sebagai berikut. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10 dan nilai fit-nya itu lebih kecil dari 10. Dan terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya itu kurang dari 0,10 dan nilai fit-nya itu lebih besar dari 10. Baik, saya di sini akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Caranya di sini kita klik analyze, kemudian regression, terus kita pilih yang bagian linear. Di bagian dependent kita masukin bagian loyalitas pelanggan atau variabel Y. Di kolom independen kita masukin X1 dan X2-nya. Habis itu kita pilih yang plot. Di bagian Y-nya kita masukin bagian dependent dan X-nya kita masukin Z receipt untuk uji normalitas. Di sini kita centang yang normal probability plot karena kita menggunakan grafik normal probability plot untuk ngecek normalitas. Kita continue dan oke. Ya, bisa dilihat di sini ada grafik. Bisa dilihat tak ada titik-titik di sepanjang garis diagonal. Jika titik-titik tersebut dekat dengan garis diagonal maka bisa dikatakan sebagai normal, sudah terdistribusi dengan normal. Karena di sini masih ada beberapa titik-titik yang cukup jauh dari garis diagonal, maka kita akan melakukan uji selanjutnya dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya kita klik analyze, regression, linear, terus kita pilih yang safe, kita klik yang standardize, continue, kita klik bagian standardize. Ya, habis itu kita continue. Oke. Kita lihat bagian data view, bisa dilihat di sini ada penambahan kolom JRF 2. Kalau udah, kita di sini analyze. Kalau bagian JRF keluar yang baru ada, itu kita klik analyze. Yang non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita pilih yang standardized residual JRN. Terus kita centang yang normal karena kita mau ngecek normalitasnya. Kita klik OK.
Untuk metode Kolmogorov-Smirnov dinyatakan data tersebut sudah terdistribusi dengan normal apabila nilai SIG ini lebih besar dari 0,05. Di sini nilai SIG itu sudah 0,117, maka itu sudah lebih besar dari 0,05, maka data sudah terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Caranya kita klik analyze. Cara yang pertama kita akan menggunakan metode grafik scatter plot. Caranya itu kita regression, linear, di bagian plot kita klik, kemudian di Y-nya itu kita pakai yang S-Recit, X-nya kita pakai Gpred. Nah, standardized residual plot ya kita tidak usah dicentang karena kita tidak mau pakai normal probability plot. Kita continue, kita oke. Bisa dilihat di sini data dikatakan sudah tidak mengalami heterokedastisitas apabila titik-titik sudah berada di atas angka 0 dan di bawah angka 0. Tapi ada beberapa titik-titik yang masih membentuk pola tertentu, makanya kita akan melakukan uji selanjutnya dengan menggunakan metode Glaser. Metode Glaser itu caranya dengan klik analyze, terus kita regression, linear, di bagian save kita keluarin yang bagian residual unstandardized-nya. Kalau udah dicentang kita continue, oke. Terus kita balik lagi ke data view. Di sini sudah keluar bagian residual satunya. Karena ini ada beberapa data yang masih minus, maka kita akan ubah dulu. Kita ubah menggunakan transform, compute variable. Kita namain ups receipt. Kita masukin unstandardized-nya. Di sini kita pakai rumus ABS. Oke. Kita klik lagi. Sudah keluar ups receipt. Kalau udah keluar gini kita masuk ke analyze. Terus kita ke regression lagi. Linear. Yang dependennya kita ganti dengan ups receipt. Terus statistik, model fitnya kita hilangin, kita yang regression config-nya itu yang estimate. Kita continue, oke. Saya lihat di sini pada tabel koefisien data tidak mengalami gejala heterokedastisitas jika nilai SIG-nya itu lebih besar dari 0,05. Untuk kualitas layanan nilai SIG-nya itu udah 0,817 dan kepercayaan itu 0,124. Kedua variabel tersebut tidak mengalami gejala heterokedastisitas karena sudah lebih besar dari 0,05. Yang terakhir itu ada uji multikolinearitas. Caranya kita analyze. Terus kita klik regression, linear. Ya, bagian dependennya ini kita ganti dengan bagian loyalitas pelanggan. Terus kita klik lagi yang statistik, estimate kita hilangin, kita ganti dengan collinearity diagnostic, continue. Habis itu oke. Untuk mengetahui nilai apakah sudah tidak mengalami gejala multicollinearity, kita dengan memperbandingkan toleransinya itu harus lebih besar dari 0,10 dan fifth-nya itu harus lebih besar dari 10. Untuk kualitas layanan nilai toleransinya itu 0,263. Kepercayaannya juga sama nilai toleransinya, maka sudah tidak mengalami multicollinearitas. Dan untuk fifth-nya juga lebih kecil dari 10, itu cuma 3,798. Kepercayaan juga sama 3,798, maka untuk variabel kualitas layanan kepercayaan sudah tidak mengalami multicollinearitas.